Gelapnya malam mulai menyelimuti. Siap untuk sedikit cerita pengantar tidur yang bikin merinding. Selamat datang di channel The Story of Agung. Kali ini aku akan membawamu ke sebuah kisah dongeng sebelum tidur. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, kasih like. Kalau kamu suka ceritanya, tinggalkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Cerita ini dimulai di pagi hari. Ada seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang bernama Heru. Kala itu ia sedang berjalan pulang menuju ke rumahnya. Ia masih duduk di kelas 8 SMP. Alasan kenapa Heru bisa pulang pagi hari itu dikarenakan pihak sekolah sedang mengadakan rapat untuk kegiatan pramuka. Dan kegiatan itu akan dilaksanakan mulai besok sore. Sesampainya di depan rumah, Heru pun masuk untuk mencari ibunya. Dan sangat kebetulan ibunya sedang duduk santai di ruang tamu. Dan kemungkinan semua pekerjaan rumah sudah selesai dibereskan. "Bu, Heru pulang," ucapnya sambil berjalan untuk menyalami ibunya. "Loh Her, kok jam segini kamu udah pulang? Ada apa emangnya?" tanya ibunya. Jadi gini Bu, katanya besok sore pihak sekolah mau mengadakan kegiatan pramuka. Dan semua siswa itu harus nginep di sekolah, Bu. Soalnya Heru mau ikut pengukuhan pramuka dari rakit ke terak besok malam, ucap Heru. "Emangnya semua teman kamu pada ikut?" tanya ibu. "Iya Bu, semua teman-teman aku pada ikut," ucap Heru sambil menunggu persetujuan ibunya. Ibunya mengangguk. "Ya udah, kalau gitu ibu izinin," ucapnya. Heru pun tersenyum lega. Ia langsung membayangkan api unggun yang belum pernah ia nikmati. Dan juga tawa canda dari teman-temannya. "Her, kamu siapin aja semua barang-barang yang kamu bawa. Jangan sampai ada yang kelupaan," ucap ibunya mengingatkan. Besok hari pun tiba. Sekitar pukul 3 sore, para siswa anggota pramuka pun sudah berkumpul di halaman sekolah. Termasuk juga Heru yang baru saja sampai. Ia pun langsung ikut bergabung untuk memulai acara pembukaan. Setelah itu, Heru dan teman-temannya langsung membangun tenda di halaman sekolah. Sambil bercanda riang, mereka semua terlihat bahagia. Tapi beda halnya dengan Heru. Tampak terlihat ia kurang bersemangat. Ada hal yang tidak enak di hatinya, seolah memberikan firasat yang tidak baik. Padahal Heru sendiri selalu menjadi penyemangat untuk semua teman-temannya. Tapi ia lebih memilih untuk memendam semua perasaan yang aneh ini. Ia mencoba membaur walaupun masih terasa kaku. Acara demi acara pun berjalan lancar, sampai tidak terasa waktu pun sudah menunjukkan maghrib. Setelah selesai mandi, Heru dan teman-temannya pun berjalan menuju mushola dekat sekolahan. Mereka berkumpul di teras masjid sambil menunggu waktu sholat berjamaah. Tapi Heru merasa kalau hatinya masih belum tenang. Walaupun Heru sudah mencoba untuk melakukan sholawat, entah firasat aneh apa yang mengganggu ketenangannya. Karena tidak biasanya ia mengalami hal yang seperti ini. Seolah akan ada sesuatu yang terjadi. Setelah azan maghrib selesai berkumandang, Heru dan teman-temannya pun mengambil air wudhu. Heru yang berada di posisi belakang dikejutkan oleh seorang pemulung. Langkahnya terhenti saat ia melihat pria tua itu. Dengan pakaiannya yang lusuh, pemulung itu berada di luar pagar masjid. Tatapan matanya tajam yang membuat nyali Heru langsung menciut. Tapi mata Heru langsung terfokuskan dengan karung yang dibawa oleh si pemulung. Karung itu menempel di punggungnya. Dan Heru langsung merinding saat melihat darah yang menetes di karung tersebut. Bahkan tetesan itu semakin deras. "Nak, sudah wudhu. Sebentar lagi mau iqomat loh," ucap seorang laki-laki paruh baya yang membuat Heru langsung kaget. Saat itu juga fokus Heru langsung beralih ke si pria tersebut. Dan saat ia kembali menoleh, si pemulung itu sudah lenyap. Ia yang masih penasaran pun buru-buru keluar masjid. Matanya menatap ke sekeliling, tapi ia tidak menemukan sosok si pemulung itu. Heru pun melangkahkan kakinya ke tempat si pemulung itu berdiri. Saat Heru melihat, tidak ada bekas darah yang ada di sana,
Semuanya tampak bersih, seperti tidak ada apa-apa. "Kamu nyari apa, nak?" ucap seorang jemaah masjid yang baru saja datang. Enggak apa-apa, Pak," ucap Heru. Ia pun berjalan meninggalkan tempat tersebut dengan rasa penasaran yang masih belum terjawab. Setelah menyelesaikan beberapa kegiatan, Heru dan teman-temannya kembali berkumpul untuk menyalakan api unggun. Dan semuanya sudah dipersiapkan di tengah halaman sekolah. Heru pun kembali dihantui oleh perasaan yang tidak enak. Ia hanya bisa diam menyendiri di tengah keramaian itu. Dan di saat itulah terlihat kembali sosok si pemulung yang sedang berdiri tegak. Lelaki tua itu melihat ke arah Heru dari kejauhan. Dengan pakaian yang sama, ia masih menggenggam karung besar di punggungnya. Dan terlihat jelas ada tetesan deras di karung tersebut. "Kamu kenapa, Her? Lagi sakit?" tanya kakak pembina yang langsung mengagetkannya. Dengan tergagap, Heru menjawab seadanya. "Enggak apa-apa, Kak. Lagi latihan aja untuk acara mencari jejak," ucapnya sambil mencari alasan. Yang mana itu adalah sebuah kegiatan yang biasa dilakukan oleh anak pramuka sebagai pengukuhan. Yang pastinya acara mencari jejak itu akan selalu ada. Dan Heru juga beralasan kalau ada bekal yang tertinggal, yaitu senter. "Oh, kalau soal senter mah kamu nggak usah khawatir. Kakak juga punya kok. Nanti kakak pinjemin ke kamu. Tapi nanti kamu temuin kakak ya sebelum acaranya dimulai," ucapnya. Dan tidak lama kemudian ada 2 orang siswi yang minta izin ke kakak pembina untuk pulang. Mereka beralasan kalau mereka sedang tidak enak badan. Dan itu terbukti saat mereka mau muntah di depan kakak pembina. Ditambah lagi mereka menggunakan jaket tebal dan wajah mereka agak pucat. Dan tubuh mereka juga terlihat menggigil kedinginan. Perasaan Heru langsung tidak enak saat melihat hal tersebut. Ada rasa was-was dan juga kecemasan yang walaupun itu tidak beralasan. Saat Heru sedang berjalan ke api unggun untuk berkumpul, pandangannya kembali mengarah kepada pemulung itu. Dan pemulung itu kembali menghilang tanpa jejak. Benar-benar sosok yang misterius. "Sebenarnya ada apaan sih ini?" gumam Heru. Setelah selesai acara api unggun, jam tidur pun tiba. Kakak pembina menyuruh semua anggota pramuka untuk kembali ke tendanya masing-masing. Heru masuk tenda ukuran sedang yang diisi 5 orang. Mereka semua berbaring mencari tempatnya masing-masing untuk melepas rasa lelah yang mendera. Tapi Heru tidak bisa tidur. Ia berusaha beberapa kali untuk memejamkan mata. Tapi tidak bisa, karena setiap kali Heru memejamkan mata, bayangan pemulung itu selalu muncul di kepalanya, yang membuat Heru ngeri ketakutan. "Her, anterin aku ke toilet yuk," ucap Yudi yang membuatnya kaget. Temannya yang penakut itu keluar tenda lebih dulu. Tanpa banyak bicara, Heru pun segera menyusulnya. Heru berjalan mengikuti Yudi yang sedang berjalan menuju toilet di belakang sekolah. Sesampainya di sana, terlihat lampu penerangan sangat teremang yang membuat penglihatan jadi berkurang. Dan yang lebih bikin Heru merinding lagi, terdapat sebuah kebun kosong di samping toilet yang memberikan kesan mengerikan. Ditambah lagi ini malam hari yang membuat Heru sedikit ketakutan. "Her, tunggu sini ya, aku masuk dulu," ucap Yudi. "Jangan lama-lama loh," ucap Heru. Heru menunggu Yudi sambil melihat ke arah sekitar. Suasananya tampak sepi, hanya suara jangkrik dan burung hantu yang saling bersahutan, yang membuat bulu kuduk Heru semakin meremang. "Yud, udah selesai belum?" ucapnya sambil mendekati pintu toilet. Tidak terdengar suara Yudi dari dalam. Kembali Heru mengetuk pintu sambil memanggil namanya. Dan Yudi masih tidak menjawab. Karena Heru penasaran, ia pun mencoba membuka pintunya. Saat pintunya sudah terbuka penuh, ternyata Yudi tidak ada di sana. Ruangan itu kosong seolah tidak ada seseorang yang memasukinya. Jantung Heru berdetak kencang, rasa takut pun langsung menghampiri seketika. Saat Heru hendak menutup pintunya, tiba-tiba saja muncul sosok yang menyeramkan. Seorang siswi dengan seragam sekolahnya berdiri di dalam. Wajahnya pucat, matanya melotot putih, sedangkan di tempatnya berdiri dipenuhi darah yang ada di lantai. Sosok itu tertawa, diikuti oleh lampu toilet yang meledak, dan ruangan itu pun gelap seketika. Dengan nyali yang dipaksakan, Heru pun berlari menuju tenda, dan tidak peduli lagi soal Yudi yang tiba-tiba menghilang. Sekilas ia melihat gadis itu berdiri di tengah perkebunan.
lebih tepatnya di bawah pohon lamporo. Suara tawanya terdengar menggema yang membuat Heru semakin ketakutan. Ia langsung masuk tenda dengan napas yang tidak beraturan. Dan alangkah kagetnya waktu melihat Yudi yang sedang tidur dengan lelapnya. Dengan perasaan yang tegang, Heru pun mencoba membangunkannya. Ia pun terbangun meski terpaksa. "Ada apa?" ucapnya terbangun sambil mengucak mata. Terlihat kalau Yudi sangat berat untuk membuka matanya. Heru pun langsung bertanya kenapa dia meninggalkannya di toilet. "Kamu lagi ngigo ya, Her? Aku dari tadi di sini loh, gak pernah tuh ngajak kamu ke toilet," ucap Yudi. Heru pun kembali menegaskan pertanyaannya, karena tidak percaya dengan jawaban Yudi. "Dari tadi aku tidur, Her. Aku berani sumpah," ucapnya meyakinkan temannya itu. Tanpa peduli lagi dengan Heru yang masih ketakutan, Yudi pun kembali tidur dan merebahkan tubuhnya. Karena rasa ngantuknya tidak bisa ia tahan. Heru yang ketakutan itu pun mencoba memaksakan dirinya untuk tidur, dan berusaha melupakan semua yang terjadi. "Terus, siapa dong yang aku anterin ke toilet?" ucapnya dalam hatinya. Heru berusaha mengusir rasa takut yang menghantui, dan akhirnya dia pun bisa tidur. Tidak lama kemudian, ia pun mulai bermimpi. Heru melihat pemulung itu masuk ke area toilet. Di sana ia bersembunyi di balik semak perkebunan. Dengan karung yang masih kosong, ia mengawasi sekitar, takut kalau ada orang yang melihat gerak-geriknya yang mencurigakan. Tiba-tiba saja datanglah seorang siswi yang menuju ke toilet tersebut. Perempuan yang memiliki rambut panjang itu pun tergesa masuk ke toilet. Heru bisa melihat wajah perempuan itu dengan jelas. Itu adalah sosok perempuan yang ditemui Heru di toilet tadi. Saat si perempuan itu masuk toilet, si pemulung langsung menyusulnya dari belakang sambil membawa celurit di tangannya. Tidak lama kemudian, terdengar suara jeritan kecil disusul seperti suara kambing yang digorok. Entah apa yang dilakukan si pemulung tersebut. Tidak lama kemudian, dia keluar membawa karung besarnya. Terlihat darah yang menetes di karung tersebut. "Her, bangun, acara mencari jejak mau dimulai," ucap Yudi yang membuat Heru langsung terbangun. Waktu pun menunjukkan pukul 2 dini hari. Heru pun bangun dan ikut berkumpul. Terlihat ada seorang guru perempuan yang berkumpul di depan para murid. "Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita semua berdoa agar nanti tidak terjadi apa-apa," ucap Bu Silpi. Acara pun dimulai. Tiap regu akan dipasangkan dengan satu siswi. Dan Heru pun dipasangkan dengan Maria, siswi yang cukup cantik dan juga cukup cerdas di angkatannya, yang membuat rasa gelisah Heru sedikit berkurang dan berubah menjadi rasa kebanggaan dan juga kesenangan. Karena Maria adalah siswi yang menjadi incaran para siswa, termasuk kakak kelas yang berjuang untuk mendapatkannya. Dan di grup ini, Heru akan selalu terus berada di sampingnya. Cahaya rembulan malam pun memberikan sinarnya. Saat Heru dan Maria sedang berjalan bersama, 1 dan pos 2 pun mereka lewati dengan lancar. Mereka pun akan melewati pos 3 yang dikelilingi hamparan sawah dan juga pohon beringin di sepanjang jalan. "Her, aku merinding nih. Kamu merinding nggak?" tanya Maria. "Udah, kamu nggak usah khawatir. Kita fokus aja ya ke arah jalan dan jangan nengok ke belakang," ucap Heru. Mereka berdua terus berjalan, tapi Maria hanya terlihat diam saja dan malah mempercepat langkahnya. Heru merasa heran dengan tingkah Maria itu. Ia berusaha mencoba untuk menyusulnya, tapi jarak Maria semakin jauh. "Maria, tunggu!" teriak Heru memanggilnya. Tiba-tiba saja datang angin, disertai bau anyir yang menyengat. Heru yang mulai merinding terus berjalan dengan cepat, hingga akhirnya bisa menyusul Maria. Perempuan itu berhenti dan berdiri mematung di tengah jalan. Angin mulai berhenti berhembus, dan bau anyir pun mulai tidak tercium. Heru pun mengatur napasnya di belakang Maria. Tiba-tiba saja Maria tertawa dengan suara yang keras. Dengan gemeteran, Heru menepuk bahunya. Tertawa itu berubah menjadi sebuah teriakan, seperti orang yang dikagetkan. Dan tidak lama kemudian Maria pun pingsan. Heru pun kebingungan dengan apa yang harus diperbuatnya. Akhirnya ia pun berinisiatif untuk mengedipkan lampu senter 3 kali untuk meminta bantuan. Senter yang digunakan Heru adalah milik Maria, karena Heru tidak mau meminjam senter milik kakak pembina
walaupun waktu itu Heru pernah ditawarkan untuk meminjamkan senter darinya. Ia hanya bisa beristighfar dan membaca surat pendek sambil menunggu bantuan yang akan datang. Namun terkadang sesekali Maria tersadar lalu berteriak kencang. Heru menyuruhnya untuk beristighfar, tapi Maria tidak menggubrisnya. Tapi ia malah meracau kalimat yang tidak dipahami oleh Heru. Tidak lama kemudian, kakak senior dan kakak pembina pun datang. "Her, ada apa? Kok Maria bisa pingsan kayak gini?" tanya kakak pembina. Heru pun menceritakan semua yang terjadi. Dimulai dari Maria yang berjalan cepat, berdiam diri lalu berteriak dan pingsan. Akhirnya Maria pun dibawa ke sekolahan untuk diobati. Dalam keadaan pingsan itu, Maria terus berontak dan juga berteriak. Terlihat seperti orang yang kesurupan. Setelah selesai pengukuhan, Heru pun kembali ke sekolahan. Ia berjalan ke UKS untuk mengetahui keadaan Maria. Waktu sampai di sana, Heru melihat Maria sudah tersadar. Dia tadi sempat kesurupan, Her. Terus berlari menuju pohon lamtoro yang ada di samping toilet. Dia menyuruh kita semua untuk menggali dan menemukan sebuah jasad di sana, ucap Bu Silpi begitu melihat Heru datang. Dari kejadian yang Heru dan Maria alami, terkuaklah sebuah misteri 6 tahun yang lalu, yaitu tentang penculikan dan pembunuhan siswi yang bernama Pratu, seorang anak konglomerat yang ayahnya terkenal sombong. Itu dilakukan oleh seorang pembunuh bayaran yang menyamar menjadi seorang pemulung. Kesempatan itu bisa dilakukan saat si pembunuh berada di area sekolah. Dia mengintai, lalu menghabisi Pratu saat masuk ke toilet. Pratu dihabisinya dengan cara disembelih, lalu dimasukkan tubuhnya ke karung yang dibawa. Dan saat polisi melakukan penangkapan, pria itu melarikan diri, dan akhirnya ia ditembak oleh pihak berwajib. Pembunuh bayaran itu meninggal tanpa menyebutkan di mana ia menyembunyikan jasad Pratu, sang gadis malang yang menjadi korban pembunuhan karena keangkuhan orang tuanya. Waktu Maria kesurupan, akhirnya ditemukanlah tulang belulang Pratu di kuburan di belakang sekolahan, tepatnya di samping pohon lemtoro di mana Maria berdiri. Dan pihak berwajib berhasil mengidentifikasi yang korban adalah Pratu. Heru sendiri malah terheran dengan kejadian tersebut. Kenapa bukan siswa-siswi yang terdahulu yang kesurupan, agar jasad Pratu bisa lebih cepat ditemukan. Dan Heru juga berpikir, kenapa bukan dirinya sendiri yang kesurupan, padahal firasat aneh itu sudah menghantuinya sedari tadi. Ia pun tidak tahu jawabannya. Selesai, terima kasih sudah menonton di channel ini dan nantikan dongeng lainnya di video berikutnya. Salam, DST.